Huwallahu ahad. Allahus samad. Bareng-bareng 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Menurut pendengaran kita, mayoritas anak-anak sudah lancar. Ini klasikal ya. Gak ada satu-satu loh, gak ada satu-satu. Mungkin kasuistik bisa jadi kita keperluan kita untuk anak itu, gitu bisa jadi. Yang gak artinya gak baku-baku amat, gak kaku-kaku amat, gitu ya. Nah, setelah lancar, ini mah gini ya, gak full gitu ya? Atau itunya terhalang? Ya. Gitu Ustaz. Gak apa-apa Ustaz. Gak apa ya? Gak apa-apa. Insya Allah masih bisa di ya. Baik, nah selanjutnya Ustaz, langkah berikutnya baru ini masuk namanya 5-10-5 itu. Tadi belum masuk tuh. Setelah secara kelompok kok kompak lancar, baru kita masuk ke 5 ya. 5 pertama, 5 kali membaca bersama-sama, guru mengiringi siswa. Gitu ya, baca bersama-sama itu rangkaian, bukan satu ayat tapi rangkaian tadi. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Lihat siapa? Guru berarti ikut apa enggak? Ikut mengiringi ya. Jadi role modelnya itu kita, gitu ya. Qul huwallahu ya 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pelan-pelan aja 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Setelah 5 kali selesai, gitu ya. 5 kali baca bareng-bareng. Setelah itu baru ada perintah mencoret. Oke ya. Saya ulang lagi. Setelah kita baca 5 bersama-sama rangkaian tadi tuh, baik anak-anak silakan dicoret. Coretnya setelah baca 5 kali tadi. Gitu ya. Nah maaf, ini saya mau cross check dulu sebelum kita lanjutkan aktivitasnya. Ini buku dimiliki atau dipinjami? Dimiliki. Sing tenang. Gitu ya. Tenang. Aku tuh memperjelas ini biar kita prakteknya tuh enak loh. Ya. Maksud aku Lebih bebas. lebih bebas. Korek dibalik no. Gitu ya. Trainer kok nyile ya. Nah, sudah baca 5 kali kan? Silakan dicoret. Cara mencoretnya gimana? Korek. Iya, kecil. Nah, caranya gini Ustaz, ya. Caranya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bukan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca 5 kali tadi ya. Nah, silakan dicoret 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti protesnya nanti aja. Saya tahu di dalam hati antum itu sudah banyak pertanyaan. Tenang Pak Hafiz, tahan ya. Ini ujian. Ya. Setelah dicoret 5 kali ini lihat nih. Evaluasi guru menyimak hafalan satu persatu dan memberi nilai di modul rekamnya. Dapat pula dilakukan pada tahapan keterampilan dengan memberi kesempatan siswa yang sudah hafal untuk stop. Contoh gini. Sudah 5 kali kita baca bareng-bareng ya rangkaian tadi ya. Setelah itu silakan dicoret anak-anak. Jadi ada perintah apa? Mencoret. Setelah mencoret, kita langsung mengevaluasi tanpa menunggu 10 dulu tuh. 5 selesai kita langsung evaluasi. Cara evaluasinya adalah bukan menawarkan, tapi nodong. Bukan penawaran tapi penodong. Rodongan. Nah, ya. Bukan gini, 5 kali, ayo siapa yang sudah hafal angkat tangan, nggak ada gitu. Gak payu. Oke ya. Kita dipacu oleh waktu. Ngenteni suwe istighoro tahajud kesuwen. Siapa yang sudah hafal silakan. Saya pastikan sekalipun sudah hafal itu belum tentu dia itu langsung ngomong siap. Karena apa? Masih menyiapkan mentalnya dia kan gitu ya. Apalagi yang belum Hafal. gak bakal angkat tangan, nunggu mana. Sehingga bukan penawaran tapi Penodongan. penodongan. Saya tanya sekarang, kira-kira nih kita sebagai pengajar Al-Quran ya, ketika hafal 5 kali, insting kita main gak siapa yang nomor 1 paling baik? Main. Main kan? Oh ini nomor 1, ini nomor 2 yang lancar. Ini biasanya gitu nih anak guru. Irama itu kan sudah kita kantong itu. Ya. Langsung ditodong aja. Ayo,
Ustaz Yusuf. Ya. Ayo Mas Yusuf. Nah gitu. Lah langsung kita todong si Yusuf tuh. Habis itu Mbak Uswa. Habis itu satu-satu gitu. Sesuai dengan insting kita. Siapa yang nomor 2 sini ya? Ini nomor 2. Jadi langsung ditodong aja. Lah cara menodongnya, nah penting nih. Cara menodongnya itu harus ada SOP-nya. Main todong aja. Enggak ya? Ambil bukunya. Kita ulang lagi. Apa? Ambil bukunya. Simak bacaannya. Apa? Simak bacaannya. Ulang dari awal. Ambil bukunya, simak bacaannya, Nilai hafalannya. nilai hafalannya. Jelas ya? Jelas. Tak cokot agak jelas. Gimana caranya? Ambil bukunya, simak bacaannya, nilai. Hafalannya. Nilai hafalannya. Gitu ya. Sehingga ketika 5 kali selesai, silakan coret 1, 2, 3 langsung silakan Mas Yusuf. Belum hafal Ustaz, gak kesuwen balik kalkul ngene. Ya. Oke ya, kalau kesuwen kembalikan aja. Kita nggak ada lodul kul huwa Allah, nggak ada membimbing, nggak ada bimbing. Oke ya. Kita biasa langsung diambil, asumsi kita lancar. Kalau nggak lancar ya udah nomor 2 siapa, nggak usah. Oh aku nggak bisa, kembalikan langsung ke 3 gitu aja. Jadi dari yang pinter dulu, jangan yang nggak pinter gimana jadi contoh teman lain gitu ya. Yang nggak pinter akan nyiapin tuh. Oh ya lihat, oh itu yang salah itu yang dia akan menyiapkan. Oke ya. Gimana cara evaluasinya? Ambil bukunya, simak bacaannya, nilai hafalannya. Itu terjadi di kelompok adna, ausat dan a'la. Sekarang saya tanya, saya nggak hafal 29 nih. Cara evaluasi gimana tadi? Ambil bukunya. Simak Bacaannya. Kita lihat nggak ini? Lihat. Lihat kan? Lihat. Masa gaya gak lihat gak hafal kamu? Hafal. Oke ya. Kira-kira aman nggak kita kalau nggak hafal? Aman. Aman kan? Aman. Jadi nggak ada alasan untuk kita itu nggak hafal, nggak berani ngajar. Justru kita menyimak sambil menghafal itu sebenarnya. Itu yang namanya baru ziyadah modus. Ziyadah modus. Ingin menambah hafalan Sambil mengajar. itu loh. Ini 2 keuntungan kita. Ini yang saya katakan, saya akan membongkar ketakutan orang-orang yang nggak mau ngajar. Itu baru sekarang jawabannya. Itu yang nggak ada alasan jadi. Bongkar. Gitu ya. Karena apa? Sudah di mana-mana anak-anak sekarang itu hype untuk hafalan. Guru nih gak jelas-jelas. Ya. Nah, kalau Madiun enggak lah. Jauh. Nah, kalau ada pertanyaan Ustaz nggak hafal, Ustaz lihat. Nah, tak kasih jawaban modus. Jawaban modus. Ustaz ini bukan tidak hafal, tapi memastikan. Kalau nanti kolanya kelewat yang dosa siapa? Kalkul. Negarawannya. Nah, iya. Gitu ya. Murid kroitis, nek murid model sampean ngerti. Takut gak hafal, susah gak hafal ya. Ustaz memastikan modus mutat loh. Jajal. Gitu ya. Gitu ya. Itu jadi SOP kita. Jadi benar-benar kita teliti karena apa? Jaminan kualitas itu sudah dari awal. Paham ya? Nggak ada alasan untuk nggak berani ngajar juz yang kita tidak hafal. Justru malah sebuah keuntungan. Makanya kalau saya menyarankan gini, guru-guru sing jilid itu uang yang ngajari gak iso, sekena tahfidz malah lebih aman dia. Terus kamu nyimak wae, selagi gak baik gak kejilid malahan. Karena apa? Jilid itu keterampilan hafalan, hafalan bacaan itu. Pembiasaan baca gak gampang gitu. Nah, kalau itu hanya nyimak aja kan? Nah, tinggal nyimaknya harus diperketat, itu penting tuh. Enggak sekedar bismillahirrahmanirrahim. Sanasimu alal qurtum ya cantian. Mari. Sir. Oke ya. Nah, dari anak yang menurut kita itu yang paling baik, berurutan dan seterusnya. Mafhum ya kira-kira ya? Nah, seperti itu. Nah, ketika kita evaluasi ternyata masih ada yang belum hafal. Apa yang kita lakukan? Barulah sudah semuanya kasih giliran, masih ada yang belum hafal, masuk yang ke-10 ini. 10 kali. Betul, 10 kali membaca iya. Nah, kalau kita ngajinya letter U sampai sini, pokoknya hitungannya 10 gitu ya. Nah, kalau sudah 10 silakan dicoret 10 kali. Sama prosesnya seperti tadi. Nah, yang sudah setor nggak perlu coret lagi.
gitu ya. Yang setor artinya setor tapi sudah dianggap tuntas, bukan setor yang tidak dianggap tuntas. Setor misalnya nilainya C kan nggak naik tuh, berarti yang ini ya coret. Yang sudah A, sudah B itu kan asumsi boleh naik, nggak perlu coret. Sehingga apa? Rekam jejak ayat yang kul huwallah tadi itu terekam. Oh dulu pernah hanya 5 kali sudah lancar, itu penting tuh. Oke ya, nggak perlu dilanjutkan lagi. Nah dilanjutkan lagi, lah ini 10 kali kayak 10 kali, ada 5 kali sudah pernah bisa. Ini yang saya katakan nggak harus 20, enggak. Kita bisa selesaikan kalau memang anak itu mampu dengan cara yang seperti ini. Artinya apa? Satu sisi anak yang cepat itu masih terjaga dengan kita menyeringkan murojaah sekalipun nggak banyak-banyak. Anak sini baca sampai hitungan ke 10 silakan coret 10 kali. Langsung anak yang belum. Nah, masih ada lagi lah di fase yang ini guru mengiringi atau tidak, boleh mengiringi boleh tidak. Yang ini harus mengiringi gurunya tuh, biar ada tingkatan. Sesekali nggak mengiringi, oh lancar lanjut. Allah kul, nah yang pancingannya Allah Allahu misalnya gitu. Jadi ada tingkatan gitu ya. Masih ada sisa yang belum lancar, baru yang 5 akhir. Nah 5 akhir ini temponya lebih cepat dikit. Karena yang saya sampaikan tadi, rekomendasi kita tempo yang digunakan tempo apa? Tadwir, lebih lancar dari tartil. Bisa jadi ketika menghafal qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul huwallahu gitu ya, hu ahad, Allahus samad. Tahfidz, sesi tahfidz selesai, balik ke tartil. Yuqatiluna fi sabilihi salamun. Nah ini kan memang berbeda, lebih pelan lagi gitu ya. Tapi tadwir tadi itu dengan catatan huruf tetap jelas gitu ya. Hurufnya tetap jelas, hanya temponya sedikit lebih cepat. Sedikit aja. Mafhum ya kira-kira ya? Oke, insyaallah sudah sampai baru diteruskan. Nah, jadi ada tingkatan. Pertama guru mengiringi, yang kedua guru boleh mengiringi boleh tidak, yang terakhir lepas. Suruh lihat teman-temannya. Qul huwallah, karena asumsi sudah berkali-kali mestinya sudah tahu anak evaluasi dan seterusnya, gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya satu-satu sekalian. Nah, ini salah satu contoh. Sudah selesai. Nanti kalau sudah merojaah di rumah pakai cek. Nah, ini yang biru apa? Ya 20 cek kurang tambah maneh. Enggak lancar-lancar misalnya ya. Nah, ini yang checklist di rumah tadi saja. Kalau misalnya ini selesainya 2-3 hari, berarti checklistnya 10 kali memang ditumpuk saja di bawahnya, tapi 10 kali setiap harinya. Nah, kolom 3 ini Ustaz, 3 kolom maksudnya itu kesempatannya 3 kali. Oh ternyata yang pertama masih C, ini ada kesempatan 2 kali. Ustaz C terus sampai 3, yang ketiga jadi tulis sampai B atau A gitu ya. Oke ya, bukan kolomnya 3 kali. Bukan ini yang 5, 10, 5 enggak. Ini kesempatannya 3 kali maksudnya. Oke. Apa? Ya sudah, nggak usah diterusin. Kolom yang kedua dan ketiga kosong gitu ya. Oke, satu-satu sekalian sebelum kita lanjutkan untuk kita simulasikan. Nah, ada pertanyaan? Tadi kan disampaikan ketika mencoretnya 5 kali. Contohnya kalau di surah Al-Ikhlas, apakah jadi ini Al-Ikhlas kan cenderung mudah untuk anak. Untuk kolomnya ini perlu diisi semuanya atau memang hanya kalau anak-anak sudah hafal itu atau seperti apa? Ya baik, Ustaz, kita menghadapi ayat yang semuanya bisa gitu ya. Minimal 5 gitu ya. Kalau misalnya 5, yang penting bersama-sama dulu 5. Itu dalam rangka benar-benar melekatkan lafaz itu. Setelah 5 sudah gantian aja formalitas kali ya, bukan formalitas, artinya tetap kita nilai. Nah, untuk yang tingkat yang ini Ustaz, tingkat yang adna ini, yang jilid 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Selagi masih tartil, tidak ada jam tambahan tahfidz lebih, nggak perlu memakai prestasi. Oke ya. Prestasi itu digunakan untuk yang pertama kelas pasca. Yang kedua itu untuk kelas jika lembaga menyediakan jam tahfidz tersendiri, terpisah dari tartil, baru memakai prestasi. Waktunya 60 menit juga.
Ya terserah lembaganya. Nambahnya berapa? Kan gitu ya. Pokoknya terpisah, Ustaz. Terpisah mestinya lebih banyak lah. Artinya biar fokusnya sudah sendiri-sendiri gitu, Ustaz. Lah ketika ditartil cukup murojaah aja. Gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya, sumprit. Nggak ada yang tanya. Oke. Ini ada 3 poin penting yang harus ditanyakan. Mencoretnya kan otomatis buka buku ya. Mencoret buka buku, oke. Kalau hafalan berarti kan bisa baca sebelah sini. Kalau hafalan bisa baca. Ya maksudnya kalau kita lagi pas evaluasi itu posisi dibuka apa nih? Yang kitanya atau anaknya? Anaknya. Si. Sebentar, bukan itu maksud saya. Oh, iya. Yang tadi pengulangannya 10 kali. Mm-mm. Nah, itu anaknya berarti buka buku ya. Buka aja. Walaupun mereka dia tadi kan karena Kan nggak lihat ya lo. Kan ini anak Adna itu bisa baca ayat nggak? Belum. Belum masalah. ada Gitu ya. Oke. Oh belum kok. Ya. Mau lirik juga nggak apa-apa. Yang penting evaluasinya nggak lihat kan gitu. Iya, tapi kan nanti kalau misal sudah sampai surat Al-Duha berarti Intinya kan Ustazah kalau ternyata makanya lihat guru, asumsi lihat guru itu karena dia belum bisa. Kalau sudah bisa masuklah di Ausat. Bisa jadi jilid 4 tapi dia nggak Adna lagi, tapi Ausat bisa jadi gitu loh maksud saya. Tapi itu kasuistik kayaknya jarang, gitu ya. Kalau ternyata sudah kelompok ini sudah mampu membaca ya sudah konsepnya masuk ke Ausat sekalipun jilidnya masih 3. Sama juga A'la ekstrim lagi bisa jadi, gitu ya. Dia mandiri nggak usah baca kalau memang sudah bisa, gitu ya. Oke ada lagi. Masih belum bisa menjawab ini persepsi 3 yang ada 3 menit awal tadi Ustaz. Ini ya. Merjaah Qarib. Murojaah Qarib Bait. Nah, ini baru pertanyaan pertama yang saya tunggu. Gitu ya. Ustadz, bagaimana penerapan murojaah Qarib Bait begitu ya? Yang pertama ketika kita masuk ya. Masuk nih. Tahapan pertama salam tanya kabar doa kan ya? Habis doa langsung kita masuk murojaah. Contoh kita sedang menambah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Murojaahnya mulai apa? At-Takatsur, ya kan? Ya, baik anak-anak kita murojaah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta kita sambil menit itu juga perhatikan basisnya menit, bukan berapa surat enggak. Menitnya sudah 2,5 menit kita sudah sampai Al-Humazah misalnya ya. Ya sudah langsung lari ke Qorib. Qoribnya apa? yang 1 sampai Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3 kan gitu. Kita mau nambah 45 kan Qoribnya awal surat atau halaman gitu ya. Barulah selesai mengalir ke Al-Qari'ah. Baik anak-anak perhatikan kita nambah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Besok bukan lagi At-Takatsur. Tadi kan selesai Al-Humazah kemarin ya. Berarti sekarang habis doa murojaah surat apa? Al-Fil. Sampai 3 menit perkiraan berapa tuh dapat? Oh ternyata Al-Ma'un nyambung ke Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4 dan 5. Gitu ya. Oke, mahfum ya? Qoribnya di situ. Bagus. Untuk yang 3-nya 3 detik yang menit 3 detik. Yo, aja murojaah 3 detik. 3 menit tadi digabungkan ke waktu mana? 3 menit itu isinya bait dan qorib. Oh gitu. Bait dan qorib. Nah, gini nih, ini penting, catatan penting nih. Jadi orang itu jangan kaku-kaku. Oke ya? Jadi orang jangan kaku-kaku. Contoh nih, sudah ini kita lihat menit ya. Kita mencoba baik nih, mencoba menjadi guru yang baik. Bagus lah gitu ya. Mau 3 menit loh, sudah 3 menit Al-Humazah tinggal 1 ayat. Ustaz lanjutkan apa berhenti? Lanjut nongol loh, Ustaz. Bukan cek titik aja kok angel sih. Yang penting urutannya jangan kemarut, tahu kemarut. Ya. Yang penting jangan serakah gitu loh. Atau sebaliknya, Al-Humazah plus tit selesai, tapi menit masih 2,5, kayaknya qorib pas nih, gitu loh. Masuklah ke qorib gitu loh maksudnya. 3 itu patokan utamanya, tapi antum ukur sendiri gitu ya. Ukur sendiri, nggak harus 3 menit amat kok, gitu loh. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi ojo 7 menit diwalen tangan. Dia ada 3 menit ya enggak. Iya Ustaz ya. Lah memang semangat kita semua hafalan yang sudah kita hafal termurojaah. Bukan hanya hafal kemarin aja.
Sudah. Nah ini sebenarnya nggak masuk pertanyaan ternyata yang saya inginkan. Ketika mungkin nggak dalam satu kelompok itu hafalannya berbeda? Mungkin. Oh bukan terus. Ya mungkin, sangat mungkin. Tak ulangi. Sangat mungkin. Oke ya. Karena apa benar? Untuk urusan kelompok kita prioritaskan kelompok tartil. Tak ulang lagi. Jika tidak ada tambahan taf itu, untuk urusan kelompok kita prioritaskan kelompok tartil. Sehingga ya sesuai dengan jilid 1 artinya sangat mungkin berbeda hafalan. Yang pertama, ketika ada perbedaan capaian, usahakan tidak lebih dari 3 capaian. Tak ulang lagi. Usahakan tidak lebih dari 3 capaian. Ya seperti tartil sebenarnya. Ketika satu kelompok halaman saja, jangan jilid. Halamannya beda-beda, kita bagi waktu tuh. Betul ya? Persepsi di sini, beda semua itu gak indah pokoknya. Sama, semakin banyak perbedaan di tahfidz pun sama. Sehingga penanaman kalimat ya di sini, ya itu memang konsekuensinya. Nah makanya ini saya kaitkan di sini. Kenapa saya warnai? Ketika dalam satu kelompok ada beda capaian, nggak perlu meroja akorib, baitnya saja. Oke ya? Saya ulang lagi. Oh kelompok saya ada 2 capaian, sini al-qari'ah, sini al-humazah. Kita baitnya saja. Baitnya yang diambil apa? Yang tertinggi. Di kelompok kita satunya al-adiyah, satu lagi al-fil. Kita masuk al-adiyah dan yang nggak hafal bisa memperhatikan, juga bisa mengikuti ketika kebetulan murojaah yang terstruktur tadi itu bertepatan dengan surat yang dia nggak hafal. Tahu ya maksud saya? Alhamdulillah. Baik seperti itu. Yang kedua, salah sendiri nggak tanya. Ada tanya? Kamu belum? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak usah mengada-ngada. Wah, ada. Ini nanti seandainya mengikuti yang capaiannya tertinggi, nanti apakah ada kemungkinan sing wis gak apa-apa tidak ketinggalan? Apa malah terbawa oleh yang capaiannya tertinggi? Udah rapal. Campuran Apa beban. dengan surat berikutnya? Ya, oke. Jadi gini Ustaz-Ustaz, ketika ada perbedaan capaian yang belum nyampe surat yang dihafalkan, buka boleh. Tapi kan ada nih, anak kan nggak bisa ngikuti aja, gitu ya. Terus karena apa? Suatu saat dia ketemu nggak surat itu? Ketemu. Nah, katanya ketemu bukannya lebih ringan karena sering didengarkan. Nah, itu dia filosofi salah satunya. Gitu ya, di samping ada terputar semua surat juga akan ketemu surat berikutnya. Yang kedua Ustaz, karena nggak ada pertanyaan, saya tanya sekarang, waktu kita berapa menit? 60. Bukan, tahfidz tartil berapa? 10 menit. Cukup nggak proses ini? Cukup. Proses murojaah 3 menit, setelah itu penanaman konsep kayak tadi loh. Qul huwa Allahu ahad, qul huwa Allah, gimana? Dicicil bisa? Kira-kira cukup nggak 10 menit? Kalau cuma Gak usah takut, gak tak penggal, tenang aja. Hadiah. Saya tahu dirimu dilema, jawabnya. Jawab apa adanya. tergantung suratnya. Waduh, tergantung. Ayo, apa lagi? Cukup. Kurang, gak usah ragu-ragu. Bisa? Cukup Cukup nanti nih. pokoknya. Kapok kapan? Oke ya, saya bantu jawab. Tidak mungkin cukup, kurang apa? Ono mungkin lagi. Apa ya? Tidak mungkin cukup. Ustadz hanya lihat proses, lihat tuh. Tiap evaluasi satu. Ikut 10 menit entek untuk itu. Betul nggak? Betul. Nah, saya yakin nggak mungkin cukup. Gini Ustadz, yang perlu Ustadz paham, yang perlu Ustadz penterlengi fokus itu adalah prosesnya ini. Jangan melanjutkan surat berikutnya sebelum tuntas sampai evaluasi. Bisa terjadi 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari bisa terjadi. Oke ya? Tak ulang lagi. Tidak hanya 2 hari, bahkan 4 hari ini nggak selesai 2 ayat bisa jadi. Itu tidak masalah. Oke ya? Itu tidak masalah.
Karena apa? Nanti di akhir pertemuan saya akan bikinkan rumusnya bagaimana. Karena ini adna wajar. Awsat bisa lebih cepat, a'la ulu cepat. pasti bukan harus. Pasti cepat. Oke ya. Saya nggak abang-abang lambe kalau orang Jawa bilang tuh. Sudah terbukti karena saya mengkawal yang Isal Fikri yang 2 tahun tuh. Dia ngomong nonsense, sekarang dia panen terus tuh. Sampai kemarin tuh 250 ya. Munakosha. Yang tahun ini sudah 450, bingung cari panggung sekarang. Oke ya. Karena yang dulu itu katanya dulu ada tambahan 60 menit. Konsepnya berantakan. Dia nyari alat 5 juz itu kesulitan dan itu jelek dan cepat. Sekarang saya bilang nggak usah nambah jam. Itu saja 60, antum ternyata 60 sebenarnya 60 tahfiz tambahan itu memaksakan. Nggak usah kita coba. Bisa anak itu. Kemarin anak jilid juz 45 itu sudah biasa. Padahal nggak nambah lagi dan kualitasnya standar. Oke ya. Mayoritas juz 30 ya pasti sudah di kelas-kelas sebelumnya terjadi. Gitu ya. Sambil nanti kita coba jalankan, kita kawal lembaga-lembaga kita. Oke ya. Bisa terjadi 45 hari belum selesai. Tidak mengapa. Yang penting yang pertama murojaah ini nggak bisa ditawar. Selalu ada di setiap hari. Berarti selalu berjalan tuh. Kemarin Alfil, oh ternyata yang penting tahapannya. Hari ini nggak sampai 5-10-5 katakanlah gitu ya. Lebih ekstrim lagi, hari ini baru nyampein satu ayat berikutnya belum tersampaikan. Berarti besok ayat berikutnya gitu ya. Yang penting langkahnya dilanjutkan, tapi murojaahnya tetap diteruskan. Paham ya? Jelas apa belas? Jelas. Aku ngoyo-ngoyo belas, waduh aneh. Gitu ya. Paham ya, nggak apa-apa, tapi kita dapatkan anak-anak bacanya standar baik. Oke ya. Jangan melihat ketika kelas dasarnya, nanti kelas selanjutnya itu, panennya selanjutnya. Karena dia sudah terbiasa merangkai, sudah terbiasa, oh ini polanya pelan dulu. Yang ketiga dia sudah menyentuh surat yang belum hafal. Karena kita juga ikut murojaah juga. Kalaupun nggak murojaah qomat kamit, murojaah mendengarkan, besok ketemu. Nah ini ada pertanyaan unik waktu saya pelatihan di Umda Malang tuh. Ustadz, bagaimana kalau kita ketemu dengan ayat yang anak-anak sulit untuk menghafal? Itu jawaban paling gampang itu. Ustadz, kita mendapatkan ayat yang anak-anak sulit, misalnya jannatu adnin tajri gitu ya. Contoh itu. Jawabannya gampang. Nggak ada ayat sulit. Oke? Nggak ada ayat sulit. Yang ada ayat nggak pernah dibaca. Oke ya? Lam yakunil itu didengarkan terus saja. Tiba-tiba hafal amma yatasaalun, tukang pentol sampai hafal. Karena ngetem di SD itu setiap hari pagi disetelkan, kan gitu. Nggak ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Oh, dalilnya kuat gitu loh. Oke ya, pertanyaan kayak gitu tuh gampang dijawab. Karena nggak pernah baca, nggak pernah didengarkan. Nah, itu ya. Sehingga semangat murojaah baik itu justru memudahkan anak-anak yang menghafal. Apa ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada maju praktek. Siap. Ustaz, Ya. ini tadi saya